Halo sahabat literasi, kembali lagi dengan Get Wall, Get to Know the World of Librarian. Pada episode keempat season kedua kali ini, kita akan membahas tentang perpustakaan tertinggi yang ada di dunia. Kira-kira perpustakaan mana ya yang termasuk perpustakaan tertinggi? Dengan tema kita perpustakaan tertinggi di dunia ini, kita akan melihat bagaimana masing-masing perpustakaan yang tidak hanya menonjol dari segi arsitekturnya saja, tetapi juga dari segi fungsi, koleksi, dan kontribusinya terhadap dunia literasi dan pengetahuan. Setelah ini, simaklah 3 perpustakaan tertinggi yang ada di dunia. Tonton sampai habisnya, jangan sampai kelewatan. Yang pertama ada Perpustakaan Nasional Indonesia. Dibangun di atas fondasi sejarah sejak zaman kolonial. Perpusnas awalnya bernama Landsbibliothek dan berdiri pada tahun 1817. Pada tahun 1980, lembaga ini resmi menjadi perpustakaan negara berdasarkan keputusan Presiden. Misinya menghimpun dan melestarikan pengetahuan dari seluruh Nusantara. Tak ketinggalan, koleksi naskah kuno, peta tua, dan literatur zaman kerajaan juga tersimpan rapi di beberapa lantai. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia meraih penghargaan gedung perpustakaan tertinggi di dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia. Kepala Perpusnas menilai penghargaan ini merupakan pengakuan secara fisik atas gedung dengan tinggi 126,3 meter yang terdiri dari 24 lantai di atas tanah dan 3 lantai berada di bawah tanah sebagai basement untuk fasilitas pendukung dan penyimpanan. Namun, penghargaan ini menjadi tantangan bagi pihaknya dan mengandung pesan yang sangat mendalam. Beliau berharap Perpusnas dapat menunjukkan jiwa diri gedung ini dengan kegiatan yang memartabatkan serta memberikan inspirasi untuk masyarakat. Yang kedua ada Shanghai Library. Shanghai Library atau Bibliotheca The Kewei merupakan perpustakaan pertama yang berdiri di kota Shanghai. Perpustakaan ini pertama kali berdiri sejak 1847, namun gedung yang ada sekarang baru selesai dibangun pada tahun 1996. Berdasarkan tingginya, gedung ini menjadi bangunan perpustakaan tertinggi kedua di dunia. Bangunan ini menjulang dengan ketinggian 106 meter dengan 24 lantai. Bangunan ini juga sudah memenuhi standar tahan gempa, kebakaran, kelembapan, kontrol suhu, dan hal yang termasuk dalam perlindungan koleksi. Selain itu, tempat ini juga memiliki koleksi 130 volume buku kuno, 118.000 surat modern dari dinasti Ming dan dinasti Qing. Pada akhir tahun 2023, perpustakaan Shanghai memiliki lebih dari 58 juta koleksi dalam bahasa Mandarin dan bahasa lainnya, termasuk buku langka, manuskrip, catatan silsilah, buku barat langka, partitur, surat kabar, dan paten. Luasnya mencapai 127.000 meter persegi. Perpustakaan ini unggul dalam penelitian teknologi, analisis paten, evaluasi sains dan teknologi, serta intelijen kompetitif. Yang ketiga ada W.E.B. Du Bois Library. Bangunan ini merupakan satu dari 4 perpustakaan yang dimiliki oleh University of Massachusetts Amherst. Gedung yang selesai dibangun pada tahun 1974 ini memiliki total ketinggian mencapai 90,4 meter dengan 28 lantai. W.E.B. Du Bois Library menjadi bangunan perpustakaan tertinggi ketiga di dunia dan tertinggi di Amerika Serikat. Gedung ini merupakan hasil rancangan Edward Durlstone yang berdiri di lahan seluas lebih dari 28.000 meter persegi. Tampilan eksterior bangunan dilapisi dengan bata sehingga sesuai dengan lingkungannya. Perpustakaan ini memiliki koleksi 5,9 juta volume buku dan menyediakan akses ke 80.000 judul jurnal daring, 700.000 buku elektronik, serta 200 basis data. Dari ketiga perpustakaan ini, Perpustakaan Nasional Indonesia, Shanghai Library, dan W.E.B. Du Bois Library mewakili semangat zaman dan karakter bangsa dari masing-masing negara. Tinggi bangunan bukan karena sekedar pencapaian arsitektural, tetapi juga sebagai simbol dari tingginya cita-cita literasi dan pengetahuan, dari naskah kuno hingga jurnal ilmiah, dari warisan kerajaan sampai riset teknologi. Dan perpustakaan ini membuktikan bahwa pengetahuan adalah fondasi dari peradaban. Mungkin cukup sekian Getwall episode keempat season kedua kali ini, dan ini adalah episode terakhir dari season kedua. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa!